Shalom anak-anak, berjumpa lagi kita dalam pelajaran PJOK ya, tentunya bersama Miss Ruth. Kali ini kita sudah masuk di bab 10 ya, halaman 52. Anak-anak bisa buka LKS halaman 52. Bab 10 ya. Materinya tentang bahaya merokok, minuman keras dan narkoba. Ya. Miss Ruth jelaskan materinya. Bahaya merokok bagi kesehatan. Merokok adalah kegiatan menghisap asap yang berasal dari tembakau. Berarti rokok tersebut terbuat dari apa? Tembakau. Bahan utama untuk membuat rokok adalah tembakau. Di dalam tembakau tersebut terdapat sebuah racun yang bernama nikotin. Apabila nikotin tersebut masuk ke dalam tubuh dan menyerap di dalam tubuh, peredaran kita dapat menyerap ya. Berarti nikotin tersebut akan menyerap selaput halus pada saluran pernapasan atau alat-alat peredaran darah ya yang ada di dalam tubuh. Bahaya merokok pada perokok aktif dan pasif. Di sini Miss Ruth mau jelaskan, perokok aktif adalah perokok yang langsung merokok langsung menghisap secara langsung dari batang rokok tersebut ya, menghisap asap dari batang rokok. Sedangkan perokok pasif adalah perokok misal ini Miss Ruth ya, misal Miss Ruth merokok, di sebelah Miss Ruth ada orang, asapnya kan di udara, dihiruplah sama orang yang di sebelahnya Miss Ruth, itu namanya perokok pasif ya. Perokok pasif berarti orang yang menghirup udara yang ada asap rokoknya adalah namanya perokok pasif. Kemudian ada pun beberapa bahaya akibat yang ditimbulkan oleh rokok bagi kesehatan tubuh, antara lain kanker paru-paru, kanker kandung kemih, kanker payudara, kanker serviks, kanker kerongkongan, kanker pencernaan, kanker ginjal, kanker mulut, kanker tenggorokan, serangan jantung. Bahaya merokok ya. Kemudian ada lagi penyakit jantung koroner. Kemudian aterosklerosis. Penyakit paru obstruktif kronik ya, atau PPOK. Kemudian gangguan medis lainnya ya, seperti darah tinggi, katarak, noda pada gigi ya. Makanya banyak perokok yang giginya coklat-coklat atau terkena noda dari rokok tersebut, bisa terjadi sariawan juga ya. Kemudian bahaya enggak Miss yang perokok aktif yang perokok pasif tadi yang menghirup udara? Ya tentunya bahaya juga, karena bahaya rokok sama bahayanya dengan yang merokok aktif. Bahaya asap rokok bagi ibu hamil dan janin dan bayi. Bahaya akibat dari asap rokok tersebut antara lain bisa terjadi keguguran, kematian janin dalam kandungan, pendarahan pada plasenta, dan terjadinya pembesaran lebih dari 30%. Berat janin berkurang, bayi yang bisa lahir prematur itu bahaya untuk ibu hamil, janin dan bayi. Asap rokok lebih berbahaya lagi jika dihisap oleh bayi. Makanya ya, jika ada orang tua kita yang merokok, kita bisa mengingatkan untuk jauh-jauh dari bayi atau dari kita, karena bisa berbahaya buat orang lain. 1. Mengalami gangguan atau penyakit pernafasan. Terganggunya perkembangan kecerdasan anak, baik motorik atau kognitif. Terjangkitnya penyakit telinga, bisa meningkatkan resiko penyakit leukemia sebanyak 2 kali lipat. Meningkatkan resiko kanker otak hingga 22%. Bayi akan mudah lelah karena oksigen tidak terserap secara sempurna oleh tubuh ya. Sindrom kematian secara mendadak. Kemudian ada lagi bahaya merokok untuk anak usia sekolah ya.
bahayanya apa saja ya yang kita terima untuk menjadi perokok. Nah, tidak faktor utama penyebab pelajar merokok. Nah, faktor utama dulu yang menjadi penyebab utama pelajar atau anak-anak sekolah merokok adalah faktor lingkungan ya. Masa remaja yang penuh rasa ingin tahu, jadinya anak-anak di sini di dalam hatinya, aku ingin, aku kepengen itu rasanya kayak apa ya. Itu yang mempengaruhi juga. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, merokok mengandung nikotin yang mengakibatkan kecanduan. Berarti nikotin tersebut mengakibatkan kecanduannya. Maka sekali lagi, jika sudah merokok akan sulit berhenti kecuali ada kemauan keras untuk berhenti merokok, bantuan dari lingkungan juga. Bahkan banyak di antara para pelajar yang menganggap bahwa pria yang tidak merokok itu tidak jantan. Nah, ini pemikiran yang salah. Bukan berarti kita merokok berarti wah kita sudah hebat. Salah ya. Karena merokok itu dapat membahayakan tubuh kita dan orang lain di sekitar kita ya. Jadi tidak usah merokok. Kemudian cara yang dapat dilakukan untuk menghindari bahaya merokok adalah tidak mencoba-coba untuk merokok karena dapat mengakibatkan ketagihan, menghindarkan diri kita dari orang yang merokok, membuang semua rokok dan tembakau yang kita miliki. Berdoa kepada Tuhan agar dapat menghentikan kebiasaan kita merokok. Mandi dengan air hangat 2 kali sehari. Latihan gerak badan dan jalan di tempat terbuka. Tidak menahan lapar terlalu lama ya. Itu cara kita untuk terhindar dari rokok. Kemudian bahaya minuman keras bagi kesehatan. Tentunya anak-anak juga tidak asing ya minuman keras di sekitar kita ya. Adapun bahaya-bahaya akibat minuman keras atau akibat alkohol bagi tubuh kita antara lain dapat melemahkan jantung, dapat menyebabkan penyakit pembengkakan otak ya, dapat menyebabkan penyakit gastris yaitu peradangan selaput lendir lambung ya, dapat menyebabkan penyakit hati, tidak sakit hati loh ya, tapi ini beneran penyakit hati ya, atau hepatitis. Selain itu, alkohol juga dapat menyebabkan terjadinya beberapa lain, antara lain kemiskinan dan kejahatan. Kenapa kok kemiskinan dan kejahatan? Karena kita minum terus, kita sudah kecanduan minuman alkohol tadi ya, ingin beli terus, tidak punya uang, ingin utang di mana-mana, yang penting bisa minum. Kemudian kejahatan. Nah, dari kita tidak punya uang, nanti kita pemikirannya bisa sampai kita mencuri atau membegal orang. Nah, itu bisa mengakibatkan kejahatan. Kemudian 2, kehancuran dalam rumah tangga, kegagalan dalam usaha, malas untuk bekerja ya. Sebagai siswa, kalian harus menghindari minum minuman keras. Pencegahan menanggulangi bahaya minuman keras antara lain. Nah, yang kita dapat lakukannya membatasi pabrik-pabrik minuman keras yang beralkohol tinggi. Seorang peminum harus mempunyai kemampuan keras untuk berhenti. Kita harus semangat untuk dapat berhenti untuk tidak minum. Peminum harus sadar bahwa minuman keras sangat dilarang ya, sangat dilarang dan bahaya juga untuk tubuh kita. Peminum harus banyak makan buah dan sayur. Peminum harus menjauhkan diri dari makanan yang mengandung bumbu-bumbu keras seperti lada atau cabai. Peminum harus banyak minum vitamin. Nah, berarti tidak ada gunanya kita menjadi peminum ya. Sebaiknya kita tidak usah mencoba dan tidak usah penasaran bagaimana rasanya. Tentunya rasanya tidak enak ya. Ya, karena juga mengingat manfaat apa yang kita dapat setelah kita minum, tidak ada manfaatnya, tapi malah kita rugi, kita bisa sakit ya. Kemudian ada lagi bahaya narkoba bagi kesehatan. Peredaran dan dampak narkoba
saat ini sangat meresahkan ya, karena semakin merajalela. Mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Mudahnya mendapatkan bahan tersebut berarti banyak juga yang mengonsumsi ya, penggunanya semakin meningkat. Semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Kemudian apa saja yang kita rasakan jika kita sudah mengonsumsi tersebut, terjadi apa saja di dalam tubuh kita? Kita bisa mengalami dehidrasi. Penyalahgunaan menyebabkan keseimbangan berkurang, akibatnya tubuh kurang cairan ya. Kemudian halusinasi menjadi salah satu efek yang sangat sering dialami pengguna narkoba seperti ganja ya. Halusinasi yang menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan serta gangguan kecemasan. Berarti yang berhalusinasi itu mudah menyebabkan mual, muntah, rasa takut yang berlebihan dan serta gangguan kecemasan. Berarti dia panik terus, ketakutan terus ya. Terus menurunnya tingkat kesadaran. Berarti beberapa kasus ini pemakai tidur terus ya. Berarti menurunnya tingkat kesadaran, berarti mereka sering ngantuk dan tidur terus dan jadi orang yang sangat malas ya. Kemudian kematian. Banyak kematian menjadi tinggi akibat menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Jika sudah tidak mengonsumsi tersebut, terjadilah overdosis dan dapat menjadi sebuah kematian ya. Gangguan kualitas hidup. Bahaya merokok, narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obat tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian ya, karena bahan tersebut atau narkoba tersebut sangat dilarang ya, sangat dilarang oleh kepolisian. Bisa dipenjara. Masalah keuangan tentu saja karena harganya yang juga mahal ya. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperoleh untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya obat-obat tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh kita. Bahan ini hanya boleh untuk kepentingan medis ya, dan diawasi dengan dokter dan keperluan untuk penelitian, karena tidak ada manfaat jika kita mengonsumsinya ya. Cukup sekian pelajaran kali ini. Semoga apa yang Miss Ruth sampaikan anak-anak dapat memahami dan dapat mengertinya dengan baik. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.